Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku akan cerita sedikit tentang kenapa aku lebih memilih atau lebih tepatnya itu memaksakan diri aku untuk mencoba di dunia YouTube. Biarpun aku baru pemula juga dan harus banyak belajarnya juga, tapi aku juga berharap nih dari kalian yang ingin mensupport aku sebagai YouTuber pemula juga yang ingin belajar dan ingin mencapai yang terbaik dari hasil kerja kerasnya. Mohon untuk dukung aku dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aku juga butuh saran yang baik dari kalian dan pastinya akan aku denger ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau langsung cerita aja. Dulu aku kerja di warung bakso yang ada di Danau Toba, lebih tepatnya itu di Prapat. Aku kerja selama kurang lebih hampir 8 bulan dan di situ pengalaman aku berat banget. Itu benar-benar membuat aku kayak shock berat dan benar-benar gak berani jauh lagi dari orang tua aku. Dan kedua, aku juga sempat kerja di warung miso pematang selama kurang lebih 2 tahun dan aku juga resign. Di situ juga pengalaman aku yang buat aku itu makin untuk berani menjadi lebih dari orang-orang di sekitar aku dan berani untuk mengambil keputusan dan langkah yang aku belum tahu aku bakalan sukses atau enggak, tapi aku yakin kalau di setiap tekad dan kemauan pasti akan ada jalan. Nah, jadi tekad itu tuh sebenarnya udah ada waktu aku masih kerja. Dulu aku tuh melayani banyak orang, melayani pembeli, memberikan yang terbaik dengan sapaan, terus juga menikmati, aku dulu menikmati pekerjaanku dan aku selalu melihat anak-anaknya itu kayak bawa keluarganya gitu loh, bawa makan enak, terus pergi jalan-jalan gitu kan. Karena aku juga waktu kerja dulu itu nggak pernah yang namanya merasakan eh, apa namanya tahun baruan bareng keluarga aku gitu. Terus juga biarpun cuman kecil-kecilan aja, tapi aku juga belum pernah buat orang tua aku itu merasa bangga gitu kan sama aku gitu. Biarpun orang tua aku beranggapan bahwa tidak ada orang tua yang tidak bangga kepada anaknya gitu kan. Dan biarpun juga sebagai anaknya aku tuh ngerasa kayak aku tuh belum bisa ngasih apa-apa gitu kan sama orang tua juga, dan kakak-kakak aku, abang-abang aku, saudara aku yang lainnya gitu. Nah, jadi di saat aku mau mulai untuk menjadi seorang YouTuber dulu, di situ juga handphone aku nggak memadai karena dulu tuh aku cuma sanggup untuk beli handphone yang murah-murah aja, yang RAM-nya itu kecil, yang nggak bisa nerima video banyak-banyak. Intinya dulu aku tuh kalau misalnya belajar ngelihat YouTube untuk cara menjadi YouTuber pemula, aku tuh bener-bener kayak nggak ada keyakinan untuk kalau aku tuh bisa gitu kan. Padahalnya kan sebenarnya kalau memang kitanya mau dan ada tekad serta niat, pasti bakalan ada hasilnya gitu kan. Jadi di situ aku mengurungkan untuk nggak jadi menjadi seorang YouTuber. Dan setelah menikah, aku ada tekad lagi untuk menjadi seorang YouTuber. Kenapa? Karena aku tuh berpikirnya eh, setelah aku nikah aku udah punya anak gitu kan, aku udah punya keluarga, aku juga udah punya keluarga baru, yaitu keluarga suami aku seperti mertua aku gitu kan. Aku juga meninggalkan orang tua aku di kampung gitu. Jadi harapan akunya itu kalau misalnya aku sudah berkeluarga, terus akunya juga udah punya anak, aku juga mau yang terbaik untuk masa depan anak aku dan keluarga aku gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk menjadi YouTuber di situ. Dan di situ handphone aku juga belum memadai sebenarnya. Aku nggak memaksakan keadaan sih waktu itu, karena pada dasarnya ibu rumah tangga gitu kan. Seperti aku, apalagi aku dari kampung, aku juga lebih mementingkan kebutuhan anak aku yang lainnya dibanding keinginan aku. Tapi alhamdulillahnya suami aku tuh support aku. Dia nabung untuk belikan aku handphone baru, biarpun nggak mahal-mahal banget, biarpun juga nggak secanggih handphone teman-teman aku yang lainnya gitu kan. Tapi alhamdulillah aku di situ bersyukur dan aku di situ bilang sama suami aku kalau
Ya, ini kan ayah udah belikan aku handphone baru gitu kan. Aku janji aku di sini bakalan bener-bener jadi youtuber, biarpun aku nggak tahu apa-apa. Aku juga bakalan belajar, aku lihat-lihat YouTube, aku pasti bakalan nunjukin kalau kita itu bisa gitu kan. Kita bisa lebih dari orang-orang dan kita bisa kasih yang terbaik untuk orang tua kita gitu kan. Nah, di situ aku langsung kayak scroll-scroll YouTube gitu kan, lihat-lihat cara menjadi YouTuber baru atau pemula, terus apa-apa aja yang harus dilakukan gitu kan. Jadi pada intinya aku mulai untuk menjadi diri aku sendiri, untuk yakin sama tekad aku kalau misalnya apapun yang dilakukan selagi itu kita ada niat dan kita tetap tetap berusaha, apalagi kita selalu positif gitu kan dengan apa yang kita lakukan, insya Allah bakalan ada aja jalannya gitu. Karena kan pada dasarnya kita tuh nggak tahu letak kesuksesan kita ada di mana, di titik mana, dan di bidang apa gitu kan. Intinya kalau kita mau berani dan ingin menghasilkan yang terbaik, kita harus punya niat maksud aku niat dan tekad. Selagi kita itu positif dan bekerja keras, pasti akan ada aja jalannya. Dan orang yang tidak mau mengambil keputusan dan resiko itu adalah orang yang tidak berani sukses gitu kan. Nah, pada awalnya aku tuh seperti itu. Aku tuh takut nerima resiko, dan aku tuh takut kalau apa yang aku kerjakan, apa yang aku ambil keputusan ini itu nggak membuahkan hasil untuk aku, untuk kerja keras aku gitu. Tapi semakin kesini, semakin aku ngelihat anak aku semakin besar, semakin aku ngelihat orang tua aku semakin tua, terus aku juga semakin berpikir kalau masa depan anak aku tuh harus ada, harus cerah gitu kan. Apalagi aku sudah menjadi ibu rumah tangga dan sudah punya keluarga sendiri, pastinya aku ingin menciptakan kebahagiaan yang benar-benar nggak pernah aku lupakan, yang benar-benar aku akan mulai semuanya dari nol. Jadi sebenarnya di vlog pertama aku itu, aku ngerasa minder, aku ngerasa kayak aku nggak pantas banget karena aku siapa sih gitu kan. Tapi aku sadar karena pada dasarnya nih kan, youtuber yang udah sukses itu adalah dulunya juga orang biasa sama seperti kita pada awalnya gitu. Intinya adalah gimana cara kita merubah nasib kita gitu kan. Karena memang sebenarnya rezeki memang udah ada yang mengatur dan segala kesuksesan itu juga sudah diatur, tapi dengan cara apa dulu kita mengejarnya, mengerjakannya gitu kan. Karena biarpun memang pada dasarnya cuma pedagang kayu atau memang cuma seorang pedagang bakso jalanan aja, itu akan lebih sukses kalau memang dia benar-benar niat dan apa ya, kerja kerasnya itu memang benar-benar ada di situ gitu, bahwa aku di sini tuh akan menghasilkan apapun yang aku kerjakan pasti akan membuat aku tuh sukses, bahagia, dan menciptakan suasana yang memang momen bahagia itu nggak bisa aku lupakan gitu loh. Jadi waktu aku buat video vlog pertama aku udah minder duluan sebenarnya, karena pasti ada aja kan omongan orang yang apa sih, memang bilangnya semoga semoga ya, semoga kau bisa menjadi youtuber, tapi kata-katanya dan teks, maksud aku tuh cara dia ngomong, dari nada dia ngomong itu kayak apa ya, nggak yakin banget gitu kan kalau memang kita bisa gitu. Nah dari situ tuh uh, aku sebenarnya udah nggak percaya, tapi alhamdulillahnya banget suami aku tuh selalu mensupport aku dan selalu bilang bahwa kalau memang udah di situ jalannya, udah di situ kemauan adek, ya udah gitu kan, diterusi aja gitu kan. Inti dari video aku ini adalah aku ingin merubah nasib keluarga aku dan aku ingin memberikan masa depan yang cerah untuk anak aku gitu kan. Dan biarpun video vlog aku adalah tentang keseharian aku, tentang kegiatan aku sehari-hari, aku akan makin semangat dan makin bekerja keras lagi kalau kalian mau memberikan support kalian.
aku juga berterima kasih banget untuk kalian yang udah mau menyempatkan waktu untuk menonton video aku ini, video yang seadanya, yang sederhana, yang ingin memberikan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya tentang kenapa aku menjadi YouTuber, tujuan aku apa, dan keinginan aku apa. Jadi buat kalian semua, terima kasih yang udah mau mendengarkan, dan terima kasih juga yang udah mensupport aku dari awal. Aku bener-bener terima kasih banget, dan semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan semoga kita semua selalu bahagia. Terima kasih dan see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.